Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Estefania dengan NIM 083-2022-001 dari kelas C2 Sistem Informasi Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Studi Kasus Kelayakan Bisnis Hidroponik Tinjauan Aspek Finansial. Studi kelayakan usaha hidroponik ini diadakan bertujuan untuk melihat seberapa layak bisnis hidroponik ini dijalankan dalam usaha jangka panjang. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang berbentuk operasional rutin atau dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menganalisis kelayakan bisnis dapat menggunakan beberapa aspek penilaian yang diantaranya yaitu aspek pasar, aspek produksi, dan aspek sumber daya manusia. Aspek-aspek ini hanya merupakan aspek penunjang yang perlu diperhatikan ketika ingin menjalankan suatu bisnis yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan layak. Aspek keuangan merupakan penilaian rupiah yang dihitung menggunakan NPV, IRR, Net B atau C, serta PP, yang di dalamnya bisa berupa sumber investasi, modal usaha, pendapatan usaha, biaya usaha, serta aliran kas atau arus kas usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur serta mengetahui kelayakan bisnis dengan lebih menitik beratkan pada aspek keuangan kebun hidroponik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sati Buana untuk mengetahui gambaran apakah usaha hidroponik tersebut layak atau tidak dijalankan dilihat dari aspek keuangan. Aspek keuangan dilakukan agar mampu menilai usaha untuk mendapatkan pendapatan serta jumlah pemakaian dana yang dikeluarkan. Agar usaha dapat dijalankan dengan layak, maka diperlukan penilaian dengan cara perhitungan yang sesuai berdasarkan teknik perhitungan yang efektif untuk melihat apakah usaha yang dijalankan dapat dijalankan dan menguntungkan atau sebaliknya. Suatu usaha dinyatakan layak sesuai dengan aspek keuangan jika sumber modal untuk pembiayaan usaha tersebut sudah ada serta usaha yang dijalankan dapat memberikan jumlah pengembalian yang menguntungkan sesuai dengan asumsi yang masuk akal. Kelayakan investasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu payback periode atau PBP, yang kedua net present value atau NPV, yang ketiga internal rate of return atau IRR, dan yang keempat yaitu net BRC. Metode atau jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil sumber data sekunder yang didapatkan dari hasil laporan keuangan perkebunan hidroponik yang telah dijalankan. Laporan tersebut digunakan untuk melihat kelayakan bisnis hidroponik berdasarkan aspek keuangan. Berdasarkan dari penelitian diperoleh hasil dari pembahasan biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Biaya investasi merupakan dana yang dikeluarkan dari permodalan sebesar Rp38.806.000. Biaya variabel yang dikeluarkan untuk tahun pertama senilai Rp9.799.200. Untuk tahun kedua dan ketiga senilai Rp10.999.200. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha hidroponik setiap tahunnya sebesar Rp23.856.000. Yang kedua yaitu harga pokok produksi. Harga jual harus dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya tetap dan biaya variabel. Kapasitas yang dihasilkan dalam usaha hidroponik ini mampu mencapai 7.920 bungkus untuk setiap tahunnya. Dengan pertimbangan biaya tersebut diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp2.600, sedangkan harga jual ditetapkan sebesar Rp5.000 per bungkus, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.400 per bungkus. Analisis kelayakan finansial usaha hidroponik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sati Buana, penentu net present value atau NPV, payback periode, internal rate of return, dan net BRC ini digunakan agar dapat mengetahui kelayakan suatu usaha hidroponik yang dilihat dari aspek kelayakan finansial. Untuk mempermudah perhitungan ini, maka terlebih dahulu diperlukan dan dilakukan perhitungan dan pembuatan cash flow. Berdasarkan hasil analisis dari aspek keuangan, ditemukan bahwa usaha hidroponik tersebut layak untuk dijalankan karena dapat memberikan peluang peningkatan berdasarkan kriteria investasi yang sudah ditetapkan. Kriteria investasi yang dilakukan yaitu net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, net BRC, dan payback period atau PBP. NPV menunjukkan bahwa usaha hidroponik ini memberikan manfaat bersih lebih dari 0 yang dapat dikatakan layak. IRR menunjukkan bahwa usaha hidroponik layak karena nilai IRR lebih besar dibandingkan diskon rate. Net BRC
dari usaha hidroponik ini dinyatakan layak dengan memberikan keuntungan sebesar 1,3 setiap 100 yang dikeluarkan, dan PBP juga dinyatakan layak karena umurnya lebih singkat dibandingkan dengan umur investasi yang dijalankan. Penelitian ini masih banyak memiliki ketidaksempurnaan, terlebih penilaian yang dilakukan hanya dari segi aspek keuangan saja. Baik, itulah penjelasan saya mengenai review jurnal studi kasus kelayakan bisnis hidroponik tinjauan aspek finansial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.